Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Muhammad, STMKOM NIDN 12171190002. Saya adalah dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah kriptografi, di mana dalam pelaksanaan mata kuliah ini menerapkan metode delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah kriptografi adalah mata kuliah konsentrasi IT infrastruktur dan berbobot 3 SKS, di mana dalam pelaksanaannya adalah 1 kali pertemuan dalam seminggu dengan waktu 150 menit setiap pertemuannya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah teori dengan pembahasan konsep dasar kriptografi, algoritma kriptografi, dan bagaimana melakukan teknik enkripsi dan dekripsi terhadap sebuah pesan menggunakan algoritma kriptografi, serta melihat perbedaan dalam pengamanan data antara kriptografi dan steganografi. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep algoritma kriptografi klasik dan algoritma kriptografi modern. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar kriptografi, serta mahasiswa dapat melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap sebuah data menggunakan algoritma kriptografi klasik maupun algoritma kriptografi modern. Materi yang disampaikan pada mata kuliah ini yang pertama adalah konsep dasar kriptografi, yang kedua algoritma kriptografi klasik, sesar cipher, cipher substitusi, cipher transposisi, viginary cipher, Plyver cipher, affine cipher, Hill cipher, dan unbreakable cipher. Materi yang ketiga adalah algoritma kriptografi modern, cipher aliran, dan cipher blok. Materi yang keempat adalah contoh-contoh algoritma kriptografi modern, algoritma RC4, algoritma A5, algoritma DES, dan algoritma Gauss. Materi yang kelima adalah sistem kriptografi kunci publik, algoritma development, algoritma RSA, dan algoritma ragaman. Materi yang keenam adalah fungsi hash dan fungsi MD5, serta materi yang ketujuh adalah steganografi. Untuk mendukung interaksi antara mahasiswa dengan dosen, berbagai jenis platform baik daring maupun luring digunakan pada mata kuliah ini. Salah satu contohnya adalah penggunaan WhatsApp Messenger sebagai media komunikasi di luar kelas terkait dengan tugas dan materi yang belum dipahami oleh mahasiswa. Sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini menggunakan tatap muka secara langsung di kelas dan menggunakan tatap maya melalui aplikasi-aplikasi conference seperti Google Meet dan Zoom Meeting. Seluruh hasil belajar mahasiswa dilandaskan pada tugas individu, presentasi, diskusi kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan presensi perkuliahan yang telah disepakati sebagai kontrak perkuliahan. Berikut adalah cuplikan rekaman video perkuliahan mata kuliah kriptografi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Nasrun minallah wal fathun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri mata kuliah ini. Hari ini kita akan bahas tentang algoritma kriptografi klasik, gitu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya, ada baiknya kita mengetahui alasan kenapa kita harus belajar algoritma kriptografi klasik. Yang pertama, agar kita memahami konsep-konsep dasar pada kriptografi dan algoritma kriptografi klasik. Yang kedua adalah algoritma kriptografi klasik ini adalah dasar daripada algoritma kriptografi modern yang digunakan pada saat ini. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga adalah agar kita tahu kelemahan-kelemahan dari chippering atau kita tahu kelemahan-kelemahan dari algoritma kriptografi klasik, ya. Nah, kalau dilihat ya,
Algoritma kriptografi klasik ini dapat dibagi dua jenis. Yang pertama adalah cipher substitusi dan yang kedua adalah cipher transposisi. Ya. Nah, kita mulai dari cipher substitusi. Contohnya adalah algoritma kriptografi sesar cipher. Nah, aturannya adalah tiap huruf alfabet ini digeser 3 huruf ke kanan. Maka plain text-nya itu ya, plain text-nya ini merupakan huruf alfabet dari A sampai Z. Kemudian karena dia digeser 3 huruf ke kanan, maka cipher text-nya atau CI-nya ini mulai dari D gitu ya. Kemudian E, F, G dan seterusnya. Nah, contoh misalkan kita punya plain text adalah teknik informatika umum, maka cipher text-nya adalah WHNQLH gitu ya. Nah, ini dilihat dari mana? Dilihat dari ini aturan yang di atas. Plain text T itu mempunyai cipher text W, makanya T ini punya cipher text W. Kemudian E itu punya cipher text-nya H, kemudian K punya cipher text-nya N, dan I ya atau N punya cipher text-nya Q, I punya cipher text-nya L, dan K ini mempunyai cipher text N. Maka kita bisa lihat untuk teknik sendiri, plain text teknik ya, cipher text-nya adalah W, H, N, Q, L, H dan seterusnya sampai pada plain text ini terpenuhi gitu ya. Nah, di dalam prakteknya memang cipher text ini dikelompokkan ke dalam kelompok n huruf. Misalnya kita ingin kelompokkan ke dalam 4 huruf. Maka cipher text yang semulanya ini ya, DZ, DVL ini ada 5 huruf. Dia akan menjadi DZ, DV hanya 4 huruf. Kemudian sisa hurufnya diikutkan ke dalam kelompok berikutnya. Ini masih menggunakan spasi ya, masih menggunakan spasi. Bagaimana kalau kita membuang semua spasinya gitu ya, maka dia akan menjadi satu kesatuan seperti ini, DZ, DVL, DV ya, ini sudah tidak ada spasinya. Nah, tujuannya supaya apa sih? Tujuannya adalah agar orang-orang yang ingin mengetahui atau melakukan dekripsi terhadap cipher text ini menjadi sulit karena dia harus melakukan dekripsi pada semua cipher text ini gitu ya. Nah, baik. Misalkan huruf-huruf alfabet tadi kita substitusikan ke dalam bilangan desimal. Maka A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya sampai Z sama dengan 25. Nah, kalau kita total dari 0 sampai 25 ini jumlahnya adalah 26. Maka dari sini kita bisa merumuskan secara matematis dari sesar cipher. Yang pertama itu rumus enkripsi ya. C ini adalah cipher text ya. Cipher text sama dengan enkripsi plain text sama dengan plain text ditambah 3 kemudian di mod 26. Kenapa ditambah 3? Ingat aturan awalnya tadi bahwa setiap huruf alfabet itu digeser 3 huruf ke kanan. Maka di sini 3 gitu ya. Kemudian di mod 26. 26 ini didapat dari jumlah huruf alfabet atau kita bisa lihat di sini ya dari 0 sampai 25 itu sama dengan 26. Begitu juga dengan rumus dekripsinya ya. Plain text sama dengan dekripsi terhadap cipher text itu sama dengan cipher text dikurang 3. Kalau tadi ditambah 3, maka dekripsinya adalah dikurang 3 di modulus atau di mod 26. Baik. Selanjutnya, jika pergeseran huruf sejauh K, ya kalau tadi kan di sini hanya 3 ya, 3 huruf. Bagaimana kalau kita geser hurufnya sejauh K? Maka K yang ada di sini itu menjadi kunci rahasia, gitu ya, menjadi kunci rahasia. Nah, sayangnya ya, sesar cipher ini punya kelemahan. Kelemahannya itu dapat dipecahkan dengan exhaustive key search. Kenapa? Karena jumlah kuncinya sangat sedikit, hanya 26 karena dia berbasis alfabet ya, dari A sampai Z itu hanya 26. Jadi ketika kita ingin membaca sebuah atau kita ingin mendekripsikan sebuah cipher text itu gampang sekali, tinggal menggunakan ini exhaustive key search. Baik ya, lanjut. Nah, ini ya misalkan kita punya potongan kriptogram atau potongan cipher text-nya.
adalah XMZVH. Kemudian kita pakai tadi ya exhaustive key search-nya tadi, maka kita akan menemukan sebuah pesan dari hasil dekripsi ini. Ada sebuah kalimat atau kata di sini yang memiliki makna dari sebuah kunci ya. Jadi kalau kita lihat dari pesan hasil dekripsinya itu di kunci yang ke-21 ya, kunci ke-21 ini adalah sebuah kata yang memiliki makna. Ini kata dalam bahasa Inggris yang memiliki makna. Kalau kita lihat misalnya di kunci 0, pesan hasil dekripsinya itu XMZVH, ini tidak memiliki makna di dalam bahasa Inggris. Dari keseluruhan ini hanya di kunci 21 yang pesan hasil dekripsinya memiliki makna, yaitu cream ya. Kemudian plain text yang potensial adalah cream ini dengan kunci 21 digunakan untuk mendekripsikan ciphertext lainnya gitu ya. Nah, atau misalkan kita punya ciphertext sepanjang ini gitu ya, sepanjang ini PH, W, DI, WHO dan sebagainya. Kemudian kita menggunakan teknik tadi ya, exhaustive key search tadi, maka kita akan menemukan di kunci ketiga itu dekripsinya adalah meet me after the toga party gitu ya. Baik, lanjut. Nah, kalau misalkan ada kasus seperti ini, kita punya potongan kriptogram adalah ini HSPPW. Kemudian dari pesan atau dari hasil pesan dekripsinya itu muncul kemungkinan kunci yang potensial. Ada dua ya, yaitu K11 itu menghasilkan pesan DOLS dan K4 menghasilkan pesan DOLS dan K4 itu menghasilkan pesan will. Pertanyaannya adalah nilai K dari kedua ini manakah K yang benar? Nah, jika kalau kita punya kasus seperti ini, maka kita lakukan dekripsi terhadap potongan ciphertext lain ya, tetapi cukup kita menggunakan kedua kunci ini saja. Nah, setelah kita menggunakan kedua kunci ini untuk melakukan dekripsi terhadap ciphertext, maka nanti akan salah satu dari kedua kunci ini itu sudah tidak memiliki makna lagi gitu ya, apakah pesan DOLS atau wills. Yang jelas salah satunya tidak akan bermakna lagi. Kemudian makna atau kunci yang bermakna itu ya, setelah dilakukan dekripsi, nanti tinggal akan satu kunci yang bermakna. Nah, kunci yang bermakna itu adalah nilai K yang sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi modnya atau modulusnya itu hanya 26. Nah, kita bisa juga gunakan ya, menggunakan 256 karakter ASCII. Maka rumus matematikanya atau matematisnya adalah ciphertext untuk enkripsi sama dengan enkripsi terhadap plain text itu sama dengan plain text ditambahkan di mod atau di modulus 256. Nah, kalau 256 ini karakter ASCII ya, kita tahu karakter ASCII itu huruf A besar dengan A kecil saja itu beda bilangan nilainya atau nilai heksadesimalnya gitu ya. Nah, kemudian misalkan di dalam Caesar Cipher ya, di dalam Caesar Cipher itu juga ada yang namanya ROT 13 ya, ROT 13. Nah, kalau tadi di awal dia melakukan pergeseran 3 kali ya, 3 huruf ya. Nah, ini dia sudah melakukan pergeseran K itu sebanyak 13 gitu ya. Dia sudah melakukan huruf sebanyak 13 gitu. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini ya, dari A sampai M itu 13 huruf gitu ya, dari N sampai dengan Z itu juga 13. Jadi misalkan kalau kita punya pesan ya, pesan hello seperti ini, maka ciphertextnya akan menjadi seperti ini, URYYB. Nah, kita bisa lihat ya kenapa dapat URYYB. Nah, untuk H, plain text H itu ya, ciphertexnya akan menjadi U. Kemudian E dia akan menjadi R, L ini akan menjadi Y, dan O itu akan menjadi B gitu ya. Ini menggunakan root 13. Nah, root 13 sendiri itu berasal dari net
.jokes ya. Ini adalah sebuah forum ya. Nanti Anda bisa lihat saja ini alamatnya. Itu pertama kali pada tahun 1980. Kemudian ROT13 digunakan pada sistem operasi Unix gitu ya, misalkan kayak Linux dan sebagainya. Kemudian RO13 ini juga adalah digunakan ya dalam forum-forum online, misalkan untuk menyandikan jawaban teka-teki, kuis, canda dan sebagainya. Nah, yang menarik dari ROT13 ini adalah ketika kita ingin mengembalikan sebuah pesan gitu ya pada asalnya, misalkan ini P, kita ingin kembalikan ke P lagi, maka yang harus kita lakukan tinggal melakukan enkripsi 2 kali dengan ROT13 gitu ya, akan menghasilkan pesan semula. Contoh misalkan pesan semulanya adalah P, kemudian kita enkripsi pertama menggunakan ROT13 dan ingin kita kembalikan lagi ke P, maka kita tinggal enkripsi lagi ya dengan ROT13 yang kedua, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu P. Baik ya. Nah, ternyata cipar substitusi ini pun memiliki jenis-jenisnya gitu ya. Setidaknya ada 4, yaitu cipar abjad tunggal, homofonik, majemuk, dan poligram. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Untuk cipar abjad tunggal contohnya adalah sesar cipar tadi. Satu huruf di plain text itu diganti dengan satu huruf yang berkesesuaian. Jadi misalkan A tadi diganti dengan satu huruf cipar teksnya adalah D. Ya. Nah, tetapi yang menarik di cipar abjad tunggal ini adalah jumlah kemungkinan susunan huruf-huruf cipar teksnya yang dapat dibuat pada sembarang cipar abjad ini sebanyak 26 faktorial. Kalau kita lihat 26 faktorial ini nilainya sebanyak ini gitu ya. Mungkin ini sebanyak 400 berapa ya triliunan ya. Susah juga membaca angka-angka seperti ini, tapi ini berasal dari 26 faktorial. Nah, karena dia banyak gitu ya 26 faktorial, maka tabel substitusinya kita bisa bentuk secara acak. Kita bisa lihat di sini cipar teksnya ya. Kalau di sesar cipar yang tadi dimulai dari D, kemudian E, F, G, H, dan seterusnya. Tapi kalau di abjad tunggal ini kita bisa bikin secara acak atau kita bisa bentuk secara acak. Maka cipar teksnya itu adalah D, kemudian I, Q, M, T, dan seterusnya. Ini secara acak. Atau juga kita bisa menggunakan kalimat yang mudah diingat. Contohnya di sini kita pakai we hope you enjoy this book. Kemudian kita buang semua duplikasi huruf. Ya, semua duplikasi hurufnya artinya adalah huruf yang muncul lebih dari satu kali. Contohnya di sini adalah O. O ini munculnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buang 4 hurufnya, sisa 1 begitu ya. Nah, setelah semua huruf duplikasi dibuang, maka jadilah seperti ini. Nah, tapi ini belum sampai 26 gitu ya, 26. Kemudian kita sambungkan dengan huruf lain yang belum ada. Artinya yang belum ada adalah huruf yang kita sambung ini ya, huruf A, C, D, F, G, L dan seterusnya ini itu tidak boleh ada pada huruf sebelumnya. Jadi kalau Anda bisa lihat ya, huruf di sini itu tidak ada A-nya. Jadi A ketika sudah A adalah sambungan di sini itu tidak boleh ada di sini sebelumnya. Kemudian C itu tidak ada di sini, sehingga sampai 26 huruf gitu ya, sampai 26 huruf. Nah, maka tabel substitusinya kita bisa lihat ya, plain teksnya masih sama A sampai Z, tetapi cipar teksnya kita sudah ganti menggunakan kalimat yang kita ingat tadi, yaitu A menjadi W, B cipar teksnya E, C cipar teksnya H, D cipar teksnya O dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah homofonik. Homofonik ini artinya setiap huruf plain text dipetakan ke dalam satu huruf cipar teks yang mungkin. Misalkan ya, satu huruf E ini kita bisa petakan ke dalam cipar teks yang seperti ini. AB, TQ, YT, atau X. Nah, huruf-huruf yang ini berpasangan-pasangan ini ya, ini disebut dengan huruf homofon. Gitu ya. Contoh, misalkan kita punya tabel frekuensi kemunculan huruf gitu ya. Sebuah teks dengan frekuensi kemunculan huruf sebagai berikut. Ini ada tabel frekuensi gitu ya.
Kemudian kita bisa lihat huruf yang frekuensinya muncul paling banyak adalah huruf E sebanyak 13%. Nah, 13% huruf E ini kita bisa kodekan dengan 13 huruf homofon. Nah, kita lihat contoh tabelnya gitu ya. Nah, ini adalah tabel homofon. Anda bisa lihat untuk plain text A, ya, itu pilihan unit untuk ciphertextnya bisa banyak nih. Ada BU, ada CP, ada AV, ada AH, dan seterusnya. Jadi misalkan kalau nama saya Haris gitu ya, nama saya Haris berarti plain text H itu pilihan unit ciphertextnya bisa AS, CL, dan CK. Saya mau ambil yang CL. Kemudian HA, A, saya mau pilih yang AV gitu ya. Jadi untuk HA itu kita bisa masukkan ke dalam CL dan AV, padahal huruf yang sebenarnya adalah A dan H gitu ya. Itu yang disebut dengan homofonik. Kemudian yang majemuk, kalau yang majemuk ini berbeda dengan abjad tunggal. Kalau abjad tunggal itu satu kunci untuk semua huruf plain text. Untuk cipher abjad majemuk, setiap huruf menggunakan kunci yang berbeda. Nah, ini pembahasan ini nanti kita akan bahas di materi algoritma Vigenary cipher. Nah, nanti kita akan lihat ya ada yang namanya bujur sangkar Vigenary dan sebagainya di materi ini. Ya. Nah, kemudian cipher update majemuk ini plain text-nya itu bisa sampai P2M gitu ya, banyak sekali. Begitu juga dengan cipher text-nya. Maka untuk M sama dengan 1, cipher text-nya itu ekuivalen dengan cipher abjad tunggal. Jadi bisa sama aja dengan cipher abjad tunggal yang tadi gitu ya. Nah, contoh misalkan masih dalam cipher abjad majemuk, kita punya contoh di sini ya, sebuah plain text kriptografi klasik dengan cipher alfabet majemuk. Nah, kuncinya ini belum ada. Cara perhitungannya gitu ya. Cara perhitungannya itu adalah kita buang dulu semua spasinya gitu ya. Kita buang dulu semua spasinya. Kita buang dulu semua spasinya, kemudian dia akan menjadi seperti ini gitu ya. Kriptografi klasik dengan kunci alfabet dan sebagainya. Kemudian kuncinya ini kita misalkan berikan lampion gitu ya. Nah, karena lampion ini hanya 7 huruf ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf, dan plain text-nya sepanjang ini, maka kita bisa ulangi kunci ini sampai sama dengan plain text-nya yang di atas. Nah, untuk menemukan cipher text-nya hitungannya seperti ini. K itu ditambah dengan L, kemudian di mod 26. Nah, tadi kan kita sudah substitusi ya, A sama dengan 0, kemudian B sama dengan 1, dan seterusnya sampai Z sama dengan 26. Gitu ya. Maka kita bisa lihat ya, K ini adalah karena sudah disubstitusi mulai dari 0, maka K ini merupakan huruf ke-10 ya, huruf ke-10. Kemudian L itu adalah huruf ke-11. Jadi K tambah L atau 10 tambah 11 itu akan menghasilkan 21, di mana 21 ini sama dengan huruf W. Gitu ya. Begitu juga dengan RA. R ditambah A atau 17 ditambah 0, kemudian di mod 26, maka sama dengan 17 atau sama dengan R. Begitu seterusnya sampai cipher text ini ada gitu ya, atau terpenuhi. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya, ini kita tidak membuang spasi gitu ya. Bagaimana kalau kita membuang spasinya gitu. Nah, kalau kita membuang spasinya itu seperti ini. Kalau kita menggunakan dengan spasi, maka dia akan dipisahkan dengan spasi. Gitu ya. Nah, ini akan lebih gampang. Kenapa? Karena dipisahkan oleh spasi. Jadi kita bisa tahu. Kita bisa tahu cipher text ini gitu ya. Tapi kalau sudah seperti ini, maka akan sulit untuk deskripsi gitu ya. Nah, terakhir adalah poligram. Nah, poligram ini sudah masuk kepada
blok-blok huruf. Misalkan AS, blok huruf AS itu diganti dengan RT. Kemudian BY diganti dengan SL dan seterusnya. Nah, jika unit ciphertext atau plaintext ini panjangnya 2 huruf, misalkan ini, maka dia disebut dengan bigram. Kalau 3 huruf, dia disebut dengan ternary, gram, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan bahas di algoritma Cipher Cipher setelah kita bahas tentang visionary Cipher, ya. Nah, tadi kita sudah bahas Cipher substitusi. Nah, sekarang kita akan bahas Cipher transposisi. Transposisi gitu ya, atau biasa disebut dengan permutasi atau yang biasa disebut dengan transposisi gitu ya. Mengubah posisi huruf di dalam plain text. Nah, kita bisa lihat contohnya. Misalkan kita punya plain text-nya adalah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, kemudian kita enkripsi dengan kuncinya adalah 6, maka dia akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Univer ya, karena ini 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di bawahnya lagi ada 6. Di bawahnya lagi ada 6 sampai huruf pada plain text ini habis gitu ya. Nah, untuk mengetahui ciphertextnya kita tidak baca secara horizontal, tapi kita baca secara vertikal dari atas ke bawah. Maka yang tadinya Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, plain textnya untuk ciphertextnya menjadi USM DAT Usunda NI UI LA dan sebagainya. Padahal pesan awalnya itu adalah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Nah, ini salah satu keunikan dari Cipher transposisi. Ini kalau kita melakukan enkripsi. Bagaimana kalau kita melakukan dekripsi? Nah, ketika kita melakukan dekripsi, maka sama aja ya, yang ciphertextnya tadi kita urutkan ya. Kemudian kita baca secara vertikal. Jadinya Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Gitu ya. Nah, pada contoh ini 34 bagi 6. 34 ini adalah jumlah huruf, kemudian dibagi dengan 6 ini adalah kunci gitu ya. 34 bagi 6 itu kan kalau tidak salah 5,6 ya. Jadi kita bisa bulatkan ke 6 saja atau 5 gitu ya, tapi saya bulatkan ke 6. Maka dia akan disusun sebanyak 6 huruf gitu ya, berurutan, kemudian kita baca secara vertikal. Jadi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Apakah ada pertanyaan? Silakan dihidupkan mic-nya, teman-teman, jika ada pertanyaan. Ya, Vivi, saya lihat sudah Hai, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya langsung saja. Pertanyaan saya, apakah klasik masih digunakan saat ini? Terima kasih, Pak. Algoritma, ya terima kasih Vivi. Kenapa algoritma kriptografi? Apakah algoritma kriptografi klasik masih digunakan saat ini ya? Nah, sebenarnya algoritma kriptografi klasik ini digunakan pada zaman dulu ya. Zaman dulu itu kalau orang mau melakukan enkripsi dan dekripsi itu hanya menggunakan pena dan kertas saja, gitu ya. Kita bisa lihat penggunaan algoritma kriptografi klasik pada perang dulu ya. Jadi misalkan supaya tidak diketahui rencana oleh musuh, mereka menggunakan kriptografi klasik ini untuk mengirim pesan kepada teman-temannya. Gitu. Nah, pesan-pesan ini yang merupakan pesan-pesan rahasia yang sudah dikodekan atau sudah dirubah menjadi ciphertext. Nah, untuk sekarang memang algoritma kriptografi klasik ini jarang kita temukan ya, karena semua sudah beralih kepada algoritma kriptografi modern sejak teknologi komputer ini ditemukan gitu ya. Jadi sejak teknologi komputer ini ditemukan, maka kriptografi klasik ini sudah mulai ditinggalkan, tapi dasarnya itu adalah algoritma kriptografi klasik gitu ya. Nah, saya rasa itu mudah-mudahan bisa menjawab, Vivi. Terima kasih, Pak. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Ada Pak. Oh ya, silakan. Oh, Fajar, silakan Fajar. Ya Pak, saya ingin bertanya apa saja kelemahan
dari algoritma kriptografi klasik, Pak. Baik, terima kasih Fajar. Apa saja kelemahan dari algoritma kriptografi klasik gitu ya. Nah, misalkan tadi ya, Nah, abjad tunggal, abjad majemuk dan segala macam itu adalah pelengkap untuk eh, algoritma kriptografi klasik gitu ya. Contoh misalkan saya kayak Caesar Cipher tadi kelemahannya adalah kuncinya hanya 26 gitu ya, karena dia diurutkan dari alfabet A sampai Z gitu ya. Jadi kelemahannya salah satunya itu. Kemudian yang kedua, misalkan jenis-jenis tadi ya, abjad tunggal, abjad majemuk, poligram dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya salah satu untuk eh, saling melengkapi antara eh, cipar yang lainnya gitu ya. Misalkan abjad tunggal itu nanti dilengkapi dengan abjad majemuk atau homofonik dan segala macam. Nah, itu juga menjadi sebuah karena dianggap kurang apa namanya? Kurang bagus begitu ya, maka dilengkapi. Nah, itu juga merupakan kelemahan-kelemahannya. Dan kelemahan yang lain ya itu gitu ya, kita gampang dengan sebuah teknik yang namanya exhaustive key search tadi ya. Ketika kita ingin melakukan dekripsi, kita menggunakan itu, maka dengan mudah kita menemukan dekripsinya gitu ya. Itu merupakan kelemahan dari algoritma kriptografi klasik. Kemudian kalau sekarang itu sangat jarang kita temukan ya, karena sekarang algoritma kriptografi ini sudah masuk ke algoritma modern menggunakan bit-bit pada komputer ya, 0101 gitu ya, karena dirasa memang lebih cepat atau lebih aman dalam mengamankan sebuah pesan menggunakan algoritma kriptografi modern. Ya, saya rasa itu ya wajar. Jadi kelemahannya itu salah satunya memang tadi ya. Misalkan kayak Caesar Cipher punya kelemahan gitu. Dia hanya kuncinya hanya 26, jadi mudah kita untuk melakukan dekripsi dan sebagainya. Baik, ada lagi? Jika tidak ada, Ada, Pak. oke ya. Jika tidak ada lagi, maka saya akhiri saja pertemuan ini karena waktu juga yang telah membatasi kita. Terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir di perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.